siang semuanya. Nama saya Nadia Nilvanisa. Saya merupakan moderator yang akan memandu acara kita di siang hari ini. Telah hadir bersama kita Sehotmas selaku Presiden of Medan Debaters Forum. Selanjutnya kita sudah memiliki speaker kita di sini, yaitu Bang Rizky Isnur Hadi. Selanjutnya juga hadir bersama kita para pengurus serta volunteer Medan Debaters Forum, dan yang saya banggakan juga seluruh partisipan yang telah hadir dan meluangkan waktunya di siang hari ini dalam rangka menghadiri kelas debat ilmiah episode 2 dengan judul Memenangkan Debat Kompetitif pada Mosi Ekonomi Politik. Selanjutnya, tanpa membuang-buang waktu, saya akan memberikan waktunya kepada Sehotma untuk memberikan opening speech. Kepada Sehotma selaku Ketua Umum MDF, dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Nadia selaku moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya, Loud and clear, so. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang dan salam hormat kepada seluruh peserta. Perkenalkan, saya Hotma Samosir. Saya merupakan pimpinan dari lembaga Medan Debaters Forum. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada siang hari ini, Mas Rizky. Jadi sebagai pengantar, saya pada beberapa bulan yang lalu mengikuti satu acara yang diinisiasi oleh Mas Rizky, yaitu online TOT, Training of Trainers. Dan kemudian pada kesempatan itu saya juga menyampaikan apakah memungkinkan bagi lembaga Medan Debaters Forum untuk mengundang para alumni TOT untuk dapat menyampaikan materi. Dan syukurnya Mas Rizky sendiri berkenan dan akhirnya dapat kita laksanakan pada siang hari ini. Terima kasih Mas Rizky untuk kesediaannya. Baik, saya ingin sampaikan bahwa kelas debat ilmiah adalah suatu program yang dilaksanakan tiap bulan oleh lembaga Medan Debaters Forum. Jadi kita punya beberapa program yang kita laksanakan secara non-profit dan tidak dikenakan biaya bagi seluruh peserta. Setidaknya ada 3 webinar yang sedang kita galakkan pada tahun 2021. Dan oleh karena kita masih dalam situasi pandemi, maka kemudian kita melaksanakannya dalam format daring atau online. Jadi ada yang namanya kelas debat ilmiah, ada yang namanya Medan Debate Academy, dan juga ada MDF Reality Matters. Nah, kelas debat ilmiah itu adalah satu program di mana kita ingin membahas tentang aspek debat secara fundamental maupun praktikal dan dibawakan dalam metode atau pengantar bahasa Indonesia. Sementara Medan Debate Academy akan dibawakan dalam pengantar bahasa Inggris. Jadi kami dari Medan Debaters Forum berpendapat bahwa debat bahasa Indonesia semakin berkembang dan progresif di seluruh wilayah Indonesia, sehingga perlu ada upaya penyampaian informasi serta literasi berpikir kritis yang berkelanjutan, dan kami rasa pertimbangan tersebut menjadi alasan mengapa kami harus membuat kelas debat ilmiah. Jadi sebagai informasi juga, karena lembaga Medan Debaters Forum selain mendukung fungsi pembelajaran ataupun learning, kita juga mendukung fungsi actualization atau pelaksanaan lomba, dan saat ini kita sedang berencana untuk membuat KDMN atau Kompetisi Debat Mahasiswa Nusantara. Jadi bagi para teman-teman peserta yang sudah mendaftar, terima kasih. Tapi bagi teman-teman yang belum mendaftar dan kebetulan sedang duduk di bangku perkuliahan, kami sangat menyarankan teman-teman untuk mendaftar dan ikut bersama kita. Lomba ini akan dilaksanakan pada pertengahan Juni mendatang, dan kami harapkan juga saran dan bantuan dari teman-teman juga yang juga memiliki kemampuan sebagai juri, terutama Mas Rizky. Kalau berkenan, kami akan hubungi setelah acara ini, apakah memiliki waktu untuk membantu kami, Mas, untuk
melakukan penjurian di kompetisi tersebut. Jadi ada banyak hal yang dapat kita lakukan dan ada banyak hal yang bisa teman-teman ikuti. Silahkan teman-teman mengikuti atau memfollow akun Instagram Medan Debaters di @medandebaters karena kami akan menyampaikan keseluruhan informasi tersebut pada laman Instagram kami. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar. Semoga kelas debat ilmiah kali ini dapat menjadi sarana untuk bertukar pikiran dan berdiskusi secara kritis dan progresif. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Hotma atas opening speech-nya. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Nah, untuk teman-teman sangat-sangat direkomendasikan untuk membuka kameranya. Mungkin saya akan menunggu 30 detik untuk teman-teman semua untuk membuka kameranya untuk melakukan foto bersama. Ayo yang lain. Baik. Apakah sudah? Baik, terima kasih yang sudah membuka kameranya. Oke, saya akan memulai dari screen pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Untuk screen kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nah, langsung saja acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh pemateri kita sendiri yaitu Bang Rizky Isnurhadi. Kepada Bang Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mungkin aku izin dulu untuk materi ini. Kita agak nyampur ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Mas. Aman, Mas. Siap ya. Supaya lebih nyaman juga untuk nyampain materinya. Ini aku udah diberikan izin share screen ya? Oke, iya. Kayaknya udah. Oke, siap. Kelihatan kah screen-nya? Kelihatan, Mas. Oke, sip. Oke, siap. Kalau gitu mungkin kita langsung mulai aja. Sebelum masuk ke topik political economy ini sendiri, izinkan aku untuk perkenalkan diri juga ya. Mungkin dari teman-teman ada beberapa yang belum sempat ketemu atau mungkin ya pernah lihat doang tapi belum pernah ngobrol ya. Ya kalau gitu aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Rizky Isnurhadi, alumni dari Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Tahun 2014, lulus tahun 2018. So I think it's been around 3 years sejak lulus. Jadi ya udah nggak terlalu aktif di dunia debat, tapi masih beberapa kali mungkin melatih beberapa institusi di Indonesia. Untuk lomba sendiri udah lama sih, aku udah lama nggak turun lomba secara kompetitif. So mostly cuma ngelatih dan mungkin ngeju ya sekali-kali. Ya kalau ada lomba yang katanya Mas Fatma tadi ya mungkin masih bisa lah kalau untuk ngeju masih bersedia. Kalau gitu sih, selain itu mungkin background aku sekarang bekerja di dunia fintech
financial technology. Sebagai marketing di Zendit, kita adalah perusahaan payment gateway. Jadi mungkin beda ya, bukan pinjol ya, bukan pinjaman online. Kita berada di industri yang membantu bisnis untuk melakukan transfer pembayaran uang antar bank, antar e-wallet, dan lain-lain. Dan untuk bagiannya sendiri, aku sekarang bagian marketing, konten marketing lebih spesifiknya. So, sometimes harus nge-cover isu-isu yang agak ekonomi, harus nge-cover pain points dari bisnis-bisnis. Jadi ya, salah satu isu di dalam fintech sendiri bahkan adalah political economy. Jadi kalau di kita sih lebih spesifik ya, jadi kayak trade barriers dalam bentuk currency, jadi penerimaan pembayaran dari antar negara itu kan masih satu remittance. Jadi that's what we are working in, dan itu adalah salah satu barrier dalam political economy yang akan touch beberapa bagiannya nanti. So moving on to directly talking about topics ya. Mungkin political economy di sini aku tidak membahas dari sisi yang dasarnya ya. Jadi bukan necessarily kita ngomongin kapitalisme versus sosialisme, tapi di sini agak lebih spesifik aku membawanya ke international trade dan global supply chain. Kenapa gitu ya, sebenarnya kalau dari sisi political economy yang dasar, aku yakin juga udah banyak banget motion debat yang ngebahas itu tentang kepemilikan, nasionalisasi, privatisasi gitu, udah banyak banget motionnya, dan kayaknya juga most debaters sudah mulai paham ya soal peran negara dalam ekonomi gitu, sehingga di sini ya mungkin selaras sama jurusan aku juga ke international relation, so international trade would be more lebih sesuai lah untuk aku bahas di sini, sesuai dengan level pemahaman juga. So ya, itu topik yang bakal aku bahas, international trade dan global supply chain, apa aja barriers-nya, and how ketika ada debat soal ini, framework berpikir apa sih yang harus digunakan untuk memulai brainstorm. Mungkin untuk lebih mudah mencerna apa yang bakal dibahasnya, aku kan ngasih satu motion example. Jadi ini adalah salah satu motion yang sempat keluar juga tahun lalu ya. This house oppose the continued progress towards deep global economic integration. So contohnya very low tariff, free movement of capital, free movement of labor across borders. Jadi ini adalah salah satu motion yang oppose, berarti kan kita menentang adanya integrasi ekonomi yang semakin dalam secara global. Ini salah satu motion nyata yang bakal muncul. I think variasinya banyak ya. Mungkin nggak specifically towards tarif. Kadang motionnya di modify sedikit, ngomongin soal kurangnya regulasi dalam investasi antar negara gitu mungkin, atau ngomongin labor juga ya, bisa dispesifikin, tapi motion kayak gini tuh cukup sering dibahas. Jadi ini salah satu motion example-nya. Tapi aku juga nyiapin salah satu motion example lain yang mungkin lebih spesifik. Kalau tadi ngomongin tren ya, ngomongin bagaimana trend of deep global economic integration secara umum, ini aku ada juga satu example soal spesifik nih, sebagai motionnya lebih strategik gitu, strategic decision dari developing country. Jadi motionnya, this house believe that developing country should pursue higher investment in the refineries of raw materials instead of relying on exports. Jadi motion ini sebenarnya lebih demand-nya sebagai negara berkembang, apakah kita harus pursue downstreaming ya, hilirisasi gitu, biar kita melakukan investasi di refinery, ya fasilitas untuk mengkonvert material mentah menjadi suatu produk, atau kita langsung ekspor dalam bentuk bahan mentahnya tadi. Nah,
Jadi ini mungkin suatu debat strategik yang mana yang bakal lebih bagus buat developing countries. Ya ini contohnya ada salah satu contoh mungkin di Indonesia ya, kita ada nikel gitu, nikel atau kita ada coal, batu bara gitu. Apakah kita akan refine dulu batu bara ini untuk menjadi bahan jadi, atau strategik lebih bagus kita ekspor dulu untuk bahan mentah. Jadi itu perdebatan juga yang ada di beberapa kompetisi. Jadi ya sama kayak motion yang tadi, mungkin bukan spesifik motion ini yang akan keluar, tapi modifikasinya. So in a sense mungkin the motion will not be about refinery per se, tapi mungkin kayak misalnya debat soal palm oil, atau kelapa sawit kan, atau misalnya ada debat-debat soal kayu, penebangan kayu gitu, apakah kita mengekspor furniture-nya atau kayunya dulu gitu. So yeah, there's a lot of motions that relates to this, and I think to grasp the core framework is important, so you can like apply the framework walaupun motionnya diganti-ganti. Okay, so that's the example of motion. Itu yang bakal aku coba cover di presentation ini. I think presentationnya bakal short, so I will leave a lot of room lah buat question and answer. Just jumping in directly to presentations. So ya, ini cuma ilustrasi ya. So what's international trade? Jadi bisa aja satu negara seperti Indonesia, kita mengekspor ke Cina untuk bahan mentah, kita ekspor ke Cina. Cina akan melakukan industrinya, penambahan value dari produk, kemudian akan diekspor lagi ke negara lain misalnya. So that's like how international trade and global supply chain works. Freezes ya. Oke, ini kelihatan peta nggak? Ya. Oke, ya peta ini sih kalau. Ya, udah kelihatan Ya? Oke, sip. Tuh kelihatan petanya. Sip. Kalau gitu sebenarnya ya ini cuma menjelaskan sedikit ya. Jadi international trade itu kompleksitinya cukup besar gitu. Jadi kita bukan cuma ngomongin Indonesia menjual kopi ke Malaysia, terus Malaysia jual makanan ke Indonesia gitu. Itu kan kayak cuma dua arah. Tapi sebenarnya ketika ada global supply chain itu bisa jadi nih, misalnya ada contoh Indonesia mengekspor satu barang ke Cina, dan Afrika akan mengekspor satu barang ke Cina juga nih misalnya. Kemudian di sini akan terjadi proses pembuatan value-nya, assembly lah. Jadi barang yang tadinya mentah atau setengah jadi di assembly di sini, kemudian diekspor lagi tuh ke Eropa. Nah mungkin nanti dari Eropa ini juga ada diekspor lagi juga nih ke Amerika misalnya. Jadi di sini ya menunjukkan bahwa global supply chain itu interdependensi antar negara menjadi semakin dalam. Nah, jadi itu ya gini gambaran dulu sebelum kita masuk ke pembahasan framework-nya. Jadi ya ini untuk definisi lah. Sekilas kira-kira seperti itu sih konsep dari global supply chain ini. Nah, ini untuk framework-nya sendiri ya. Framework-nya tentang gimana ya, pandangan terhadap development dari international trade. Apakah international trade itu selalu bagus untuk development atau enggak? Jadi ketika misalnya balik lagi ke contoh motion tadi, contoh motion kita di awal tadi kan opposing continued progress towards global economic integration. Nah, pandangan terhadap ini metanya, pandangan meta terhadap global economic integration itu ada 3 pandangan utama. Apakah itu bagus atau enggak? Jadi, yang pandangan pertama kan yaitu modernization theory. Modernization theory itu yang sangat terbuka lah dengan international trade. Argumentasi utama dari modernization theory adalah
ketika ada globalization, akan ada penyebaran modernisasi antar border, antar negara gitu. Ketika misalnya Indonesia masuk ke dalam globalisasi, kita melakukan perdagangan dengan Amerika misalnya, di situ akan terjadi modernisasi. Kita akan mulai mengadopsi teknologi dari Amerika, kemudian ada transfer of knowledge yang terjadi, sehingga Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dari globalization berdasarkan modernization teori itu. Nah, ketika ada modernization teori ini yang menjadi basis dari banyak inisiatif yang ada di dunia ya, termasuk kayak misalnya free trade agreement yang dibuat, itu didasarkan dengan teori perkembangan kayak gini. Jadi modernization mendorong adanya globalisasi, sehingga negara-negara yang percaya dengan modernization ini masuk ke dalam arus globalisasi itu. Nah, kemudian ada lawannya dari modernization theory. Jadi lawan dari modernization theory ini awalnya adalah namanya dependency theory. Dependency theory ini muncul ketika ada over globalization saat itu, WTO udah muncul dan banyak negara-negara dari negara-negara berkembang udah mulai masuk ke dalam arus globalization. Tapi at that point ada impact atau perkembangan yang sepertinya nggak sesuai nih dengan ekspektasi tadi. Kalau misalnya berdasarkan teori modernization, harusnya ketika negara berkembang masuk dalam globalization, dia akan berkembang, ternyata tidak. Kemudian muncullah school of thought baru yang dinamakan dependency theory. Walaupun sebenarnya banyak variasi dari dependency theory sendiri, tapi ini mungkin aku sampaikan ini salah satu aja. Yang paling basicnya, mereka berargumen bahwa ketika adanya globalization, yang terjadi bukan transfer of knowledge, bukannya negara-negara kecil, negara-negara berkembang itu diuntungkan, tapi malah yang terjadi adalah sumber daya dari negara poor or underdeveloped states itu dimakan sama core states atau wealthy states. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. That's how dependency theories argues ya. So in practical, how does it works? Jadi in practical, the idea is ketika ada globalization, poor countries or underdeveloped countries, they will export raw materials, right? Jadi misalnya nih, Indonesia akan melakukan ekspor coal atau Malaysia akan melakukan ekspor palm oil. This items atau industri ekstraksi ini, karena dia raw, value-nya tuh sedikit gitu. So the rich states or negara yang lebih berkembang, they buy these products at a lower price, and then because they have the industry gitu, they have the technology, they can process it with things with value. Misalnya tadi palm oil dijadiin sabun, atau nikel gitu ya dijadiin any piece of technology yang kemudian value-nya lebih tinggi dan ada utility-nya. Barang itu ada penambahan value di negara-negara yang lebih kaya tadi. Jadi tadi dibeli barangnya dari negara poor countries, negara underdeveloped dengan harga yang rendah. Kemudian diindustrialisasi, terjadi penambahan value di negara wealthy, negara kaya. Kemudian dijual balik barang yang punya utility tadi ke negara poor. So mereka beli, mereka menjual dengan harga yang rendah, kemudian mereka akan beli balik dengan harga yang lebih mahal. So this creates the dependency, karena akhirnya negara yang kaya tadi beli dengan harga murah, kemudian bisa jual dengan harga mahal. Negara yang miskinin tadi, negara yang berkembang kayak Indonesia tadi, kita jual barang raw,
dengan harga murah, kemudian ketika kita butuh barang itu kita beli lagi dari mereka dengan harga yang udah tinggi. And that's how it works gitu. That's how dependency teori muncul, dengan berargumen kalau kita semakin globalisasi, tidak, negara-negara berkembang tidak akan semakin berkembang, negara berkembang akan selalu miskin, yang kaya tetap akan semakin kaya. So that's the main two debates ya. Jadi ketika modernization bilang negara berkembang akan kaya, dependency theory bilang negara berkembang akan tetap miskin kalau join globalization. Nah, sebenarnya ada satu lagi teori tentang development, in a sense, sebenarnya bukan tentang development per se. Mungkin kalau misalnya yang di anak-anak sosum mungkin pernah dengar yang namanya critical theories. Ini tuh party pooper banget lah. Biasanya ketika ada debat-debat yang seru nih antara modernization sama dependency, muncullah critical theories yang bilang bahwa wait, let's take a step back. Let's take a step back and define what is development. Jadi ketika tadi di modernization dan dependency dua-duanya sudah settle ya soal kita menuju satu goal gitu. Kita menuju satu goal yaitu perkembangan, itu modernity or basically development gitu. But the debate is about how kan. Modernization believe globalization will help in getting development. Dependency bilang no, it will not help. But they have the same idea gitu. Mereka punya definisi yang sama tentang apa itu development. Critical theories dari post-developmentalist itu datang dan bilang, sebentar gitu. Development itu apa sih? Gitu. Ketika tadi misalnya modernization dan dependency sudah punya tuh, kita menggunakan GDP per kapita sebagai measure of development. Post-developmentalist kemudian menanyakan kenapa kita harus menggunakan definisi itu sebagai yang dinamakan development. Kenapa GDP per kapita itu development gitu? Mereka kemudian berargumen bahwa development yang tradisional tadi itu arbitral, dan development yang tradisional tadi itu belum tentu sesuatu yang suatu negara atau suatu masyarakat ingin tuju. Sehingga post-developmentalist memiliki definisi yang berbeda tentang development. Nah, di critical theories ini sendiri, di dalam kubu post-developmentalist sendiri banyak lagi cabang-cabangnya. Ada environmentalist yang bilang bahwa development itu counterproductive against preservation of environment. Ada yang menggunakan kayak Human Development Index sebagai metric development gitu. Bukan GDP per kapita, tapi ya basically this post-developmentalist adalah orang-orang yang mencoba meredefine apa itu development. Nah, so in that sense, ini kalau misalnya yang pernah debat BP ya, itu kalau misalnya debatnya di opening tuh udah kayak ya seru banget tuh, ya udah ada debat lah kemana-mana, terus tiba-tiba ada closing team yang kayak bentar, debatnya bukan soal ini. So that's like how critical theorists usually position themselves in any development theory. Okay, so I think the majority of the rest of this explanation itu bakal fokus ke debatnya antara modernization versus dependency. Post-developmentalist kayak cukup untuk diketahui aja bahwa they exist, pandangan seperti ini exist, but yeah, there's not a major influence terhadap politik dunia. Mostly yang akan berdebat adalah antara modernization dan dependency. Okay, with that out of the way, kita tarik lagi perdebatannya ke antara modernization dan dependency. Apakah ketika suatu negara itu masuk ke dalam globalization, dia akan semakin modern, dia akan semakin berkembang, atau malah dia akan semakin dependent terhadap negara yang lebih besar dari dia. Nah, ketika itu harus perdebatan utamanya, dan itu yang digunakan ketika kita ngedebatin mosi-mosi seperti ini gitu kan. Ketika kita ngedebatin deep global economic integration itu bagus nggak sih? Atau ya, jadi kalau motion kayak gini ya debatnya cuma ke arah apa ya? Black and white gitu.
kayak hitam putih, bagus atau enggak. Nah, tapi ketika misalnya kita ngedebatin motion kayak gini, kadang ketika kita kayak expect-nya motion kayak gini, kadang motion yang keluar nggak necessarily specifically kayak gini. Karena sebenarnya jadi klasik juga kalau debatnya cuma ngomongin global economic integration bagus atau enggak. Sehingga kemudian salah satu cara untuk melihat framework ini adalah kita melihat dalam framework yang merupakan suatu spektrum. Debatnya bukan lagi soal apakah economic integration itu bagus, tapi to what extent of global economic integration that needs to happen. Nah, jadi kalau misalnya di sini aku bikin dia menjadi suatu spektrum. Di spektrum kiri ada free trade, jadi ini yang benar-benar pengen tidak adanya barrier dalam perdagangan. Kemudian di kubu kanan ada proteksionis. Gitu. Proteksionis ini ya basically self-sufficiency, mereka mencoba untuk membangun ekonominya tanpa rely, tanpa harus dependent dengan negara-negara lain, baik negara besar maupun negara kecil atau sesama negara berkembang. So that's protectionism on one hand, that's free trade on one hand. Nah, ketika ngomong globalisasi ini, sebenarnya ada titik tengahnya yang kadang terlupakan ketika kita ngomongin globalisasi. Ketika misalnya ngomongin globalisasi, kan itu dalam global scale ya. Jadi kita ngebayangin Indonesia berdagang dengan Amerika Serikat, atau Indonesia berdagang dengan Cina, atau Indonesia berdagang dengan Eropa gitu. Itu kan global, dalam global scale. Sebenarnya di dalam globalization ini ada tengahnya, yaitu regionalization. Apa sih regionalization? Regionalization adalah removal of these barriers, of trade barriers on a regional scale. So that means mungkin kita masih ada pembatasan adanya barriers dengan perdagangan ketika berdagang dengan Amerika atau ketika berdagang dengan negara Eropa. Tapi regionalization ini membuat kita menghilangkan barrier perdagangan ketika berdagang dengan negara yang berasal dari satu region. Nah, regionalization ini udah diimplement di mana aja sih? Sebenarnya trade block dalam bentuk regionalization itu udah banyak. Jadi European Union adalah salah satu regionalization yang terjadi. African Union juga dan ASEAN yang sedang dibangun di Asia Tenggara adalah part of regionalization. Jadi sebelum instead of langsung lompat ke globalisasi, ya regionalization ini menghilangkan barrier perdagangan di level lokal. Nah, kenapa regionalization ada proposition towards regionalization versus globalization ya. Nah, dan ya ada motion juga yang memperdebatkannya. Mungkin kalau misalnya gambar di sini ada motion yang tidak mengexpect kita untuk nge-defend protectionism. Tapi debatnya adalah di antara ini versus ini, gitu. Free trade di sini, ini aku ganti jadi globalization versus regionalization. Gitu. Kenapa? Jadi mungkin debatnya akan ini ya, what strategy should we adopt? Whether we should join globalization or should start with regionalization first. Nah, ada beberapa proposition yang ada di regionalization. Pertama adalah biasanya regionalization itu terjadi dengan negara-negara yang memiliki relatively similar starting point. So not equal, tapi mungkin more of relatively similar. In a sense, misalnya if we take a look at Indonesia dan Malaysia, ketika misalnya Indonesia sama Amerika itu jomplang banget, gitu. Neraca perdagangannya pasti bakal hancur. Tapi ketika misalnya berdagangnya sama Malaysia, karena similar starting point tadi, mungkin akan lebih mudah untuk terjadi kompetisi yang lebih fair. Jadi balik lagi ke dependency teori tadi, ketika dependency teori bilang bahwa ya negara yang
poor itu bakal terus poor, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Ketika dia regionalization, ketika stimulus starting point, kan nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, relatif sama. Nah, sehingga ya tidak akan terjadi yang tadi katanya yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, nggak terjadi karena memang di dalam region itu starting point-nya mirip. Atau ya kalaupun misalnya memang terjadi suatu negara yang makin kaya gitu, dan karena starting point-nya similar, it means it's purely merit. It's not about unfair. It's no longer unfair karena ketika starting point-nya sama ya udah fair kan. Ketika ada suatu negara yang mungkin nanti dari situ makin kaya, ya berarti emang karena dia pinter aja gitu. So that's one of the proposition kenapa regionalization itu menjadi middle ground yang bagus. Nah, mungkin salah satu contohnya juga kayak regionalization yang dimulai secara ekonomi itu ya di Uni Eropa ketika EU itu dulunya bukan EU, tapi dia kan mulainya dari ECC, European Coal and Steel Community. Kemudian dia menjadi European Community, baru menjadi EU yang kayak sekarang supranational body itu. Nah, tapi di awal ketika mereka membuat ECSC gitu, European Coal and Steel itu, idea is mereka mengurangi trade barrier dengan negara-negara yang memiliki starting point yang mirip, memiliki komoditas yang value-nya kira-kira sama. Jadi ya di situ terjadi regionalization setelah dibikinnya ECSC dan kemudian menjadi EU. Nah, ada poin lagi sih sebenarnya soal regionalization. Kenapa regionalization dianggap bisa menjadi middle ground? Yaitu adalah soal geographical dan cultural proximity. In a sense, kalau misalnya kita ngomongin Indonesia ke Amerika, ya berarti kan secara geografi jauh, secara culture juga jauh gitu. Nah, kalau sehingga banyak barriers mungkin ya yang membuat globalisasinya terhambat dan mungkin menjadikan results yang buruk. Ketika ada geographical dan cultural proximity, mungkin di sini regionalization dianggap menjadi middle ground karena dia dekat, karena ada sistem pemerintahan yang relatif mirip gitu, terus adanya culture yang mirip, kompetisinya semakin fair dan semakin sehat instead of full blown mencoba untuk berkompetisi membunuh satu sama lain gitu. Makanya regionalization dianggap menjadi middle ground di antara self-sufficiency dan globalization. In a sense kayak gitu sih, kenapa regionalization kemudian aku bawa ke sini, karena ya itu balik lagi motion debat kadang tidak sehitam putih itu, kadang we are supposed to argue on to what extent, sejauh mana globalization, sejauh mana removal of trade barriers-nya, dan regionalization bisa menjadi salah satu garis tengah di situ. Okay, that caters it. Nah, ini sebenarnya balik ke yang tadi ya, soal dependensi dan interdependensi. Nah, ini ketika dependensi tadi bilang bahwa adanya globalization itu sudah pasti akan menyebabkan dependensi. Sebenarnya modernization theory mengargue bahwa yang terjadi bukan dependensi, tapi interdependensi. Nah, gimana untuk melihat apakah itu dependensi atau interdependensi sebenarnya di NFT? Ya, yang paling mudah sih sebenarnya kalau kita melihat, perbandingan ekspor impor aja deh dari satu negara dan satu negara lainnya gitu. Ekspor kita itu seberapa banyaknya sih gapnya sama ekspornya. Nah, kalau misalnya it's more of a balance gitu ya, berarti kan to certain extent kita memberikan value ke negara itu dan negara itu juga memberikan value yang kurang lebih sama. Di situ interdependensi terjadi. Nah, ketika misalnya ini cuma ilustrasi ya, in the sense bahwa aku juga tadi nggak salah nyari keywordnya, dan
ya cuma untuk nunjukin aja sih, ketika misalnya ada perbandingan ekspor impor Indonesia dengan negara ASEAN gitu ya. Kita kan melihat kalau di sini nih sama Malaysia nih ekspor kita 71, impor kita 72 gitu. Itu menunjukkan ya udah berarti to certain extent hubungan antar negara ini interdependensi. Karena ketika kita tidak ekspor ke dia hurt, get hurt lah. Ada value yang hilang, yang dia butuh tapi hilang karena kita misalnya nggak mau trade lagi sama dia. Jadi dia nggak akan mau tuh untuk melepas Indonesia sebagai trading partners. Nah, ketika misalnya perbandingan ekspor impor ini lebih ya relatif similar, terjadilah si interdependency. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak similar, berarti ya akan terjadi dependensi. Nah, apa sih sebenarnya kemudian konsekuensi dari dependensi gitu ya? Jadi selain secara purely economic yang dibahas di dependency teori ini, dependensi yang berarti bahwa kita mendapatkan ya value, kita mendapatkan value yang jauh lebih sedikit, kita diuntungkan lebih sedikit daripada perdagangan itu. Nah, apalagi konsekuensinya ketika ada dependensi, baik itu dari investasi, dari perdagangan gitu. Sebenarnya kemudian it relates to the political side of this. Jadi kalau misalnya tadi ngomongin purely economic, ketika di dependensi juga ada political aspect, bagaimana suatu negara yang lebih kuat, negara yang dengan negara yang dependent sama dia, ya negara yang kuat ini tadi bisa memberikan atau exert influence ke negara yang tergantung sama dia, baik tentang gimana resource-nya dikelola, dan itu ya adalah dampak politik dari si dependensi ini. Mungkin itu dulu. Oke. Nah, sebelum aku maju ke lebih dalam soal global supply chain, I think I'm gonna open Q&A sebentar deh. Karena ya kayaknya tadi aku ngomong asal cepat aja. Gimana? Oke, berarti kita Q&A dulu ya Bang, habis itu dilanjut. Ya, habis itu kayak kita lanjut kayak ya aku pisah jadi 2 sesi lah. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar pemaparan sebelumnya oleh Bang Rizky, boleh banget langsung unmute atau tulis di chat box. Silakan. Oke, Kak, mau tanya, Kak? Ya, silakan. Oke, saya Zohri mau tanya berkaitan dengan mosi ekonomi. Kalau misalnya kita mau ngomong bahwasanya fair competition in market itu, kita bilangnya gimana ya, Kak? Kayak tadi kan, fair competition mungkin impor ekspornya sama. Terus parameter-parameter apa lagi sih yang bisa kita bilang biar bisa bilang fair competition in market itu? Ya, Kak. Ini antar negara ya, berarti? Ya. Kalau misalnya antar negara juga atau domestik juga gimana? Gimana itu, Kak? Oke. Fair competition. Mungkin balik dari teori dasarnya dulu ya, bagaimana pasar persaingan sempurna itu muncul, dan apa aja sih parameternya kalau di debat yang bisa kita bawa. Ya sebenarnya balik lagi ke pasar persaingan sempurna kan muncul ketika tidak ada hambatan untuk suatu aktor berkompetisi di suatu pasar itu kan. Nah, hambatannya bisa apa aja sih ketika ngomongin soal pasar tadi, fair, nggak fairnya. Satu kan resource. Jadi soal bagaimana resource itu tidak dimonopoli atau tidak dihambat untuk aktor lain masuk ke dalam suatu kompetisi tadi.
Nah, di pasar yang tidak bersaing sempurna berarti ada satu aktor atau satu perusahaan atau satu apa gitu yang cuma dia doang yang punya akses itu, cuma dia doang yang punya resource itu, sehingga kompetisinya tidak bersaing dan tidak fair. Dan kedua, hambatannya selain resource adalah akses untuk masuk ke dalam pasar itu gitu. Akses masuk ke dalam pasar itu bisa banyak, kayak misalnya ngomongin soal regulatory barriers. Gitu. Ada pasar-pasar atau sektor-sektor tertentu di mana adanya regulatory barriers agar tidak ada agar menglimit ya atau membatasi akses dari sesuatu aktor untuk masuk ke situ. Kalau di Indonesia tuh regulatory barriers ke akses itu ada dengan namanya daftar negatif investasi (DNI). Berarti kan ketika dia masuk ke dalam daftar negatif investasi, ada barrier secara regulatori yang membuat investasi asing tidak bisa masuk ke dalam sektor tersebut. Kalau di Indo, salah satunya perikanan kan. Ada daftar negatif investasi di perikanan di mana sektor itu hanya bisa dikuasai oleh aktor dalam negeri. Salah satunya sebenarnya juga di Indo tuh to certain extent ya finansial yang hanya boleh dipakai oleh dimainkan oleh orang-orang dalam negeri. Jadi itu soal akses secara barriers, secara regulatory. Ya, jadi kalau tadi soal resource dan resource dan akses itu digabung ya berarti menjadi hambatan terhadap kompetisi yang menjadi fair atau tidak fair. Nah, ketika kita relate lagi ke international economy gitu, ketika ngomongin perdagangan bebas, sebenarnya kan ketika kita melakukan protectionism tadi, ya sebenarnya balik lagi ya, jadi access to resources dan access to pembatasan, hambatan regulasi, semuanya kan hambatan non tarif itu sebenarnya itu adalah bentuk-bentuk dari protectionism yang membuat pasar tidak menjadi kompetitif. Nah, ketika adanya adanya langkah-langkah ini yang membatasi kompetisi, pasar menjadi tidak fair. Ketika hambatan ini di-remove, resource boleh diambil siapa aja, akses izin itu bisa diambil oleh siapa aja, pasarnya jadi menjadi pasar kompetitif. Nah, kemudian perdebatannya sebenarnya ke arah apakah kompetisi itu baik atau enggak sebenarnya biasanya. Apakah fair competitions itu menjadi metode yang bagus atau tidak untuk perkembangan, untuk development-nya. Jadi ya mungkin kalau aku bisa ngejawabnya ke situ, soalnya aku juga kurang tahu nanti tarikannya dari argumen yang kamu pengen bawa tadi ke arah mana gitu. Tapi ya kira-kira gitu sih. Zori tadi ngejawab. Ya Kak, clear Kak. Thank you Kak. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lain dari teman-teman partisipan? Okay, going once, twice. Ya udah lanjut dulu aja deh kalau gitu. Oke Kak, oke, lanjut. Oke, sip. Alright, so to recap yang tadi kita ngomongin kayak secara approach soal globalization gitu, dan ya self-sufficiency, gimana sih navigate around this, gimana kita mengargue for
for globalization, gimana kita argue against globalization, what are the middle ground, middle ground itu bagus atau enggak, gimana dependensi terbentuk dan interdependensi terbentuk. So that covers it buat motion yang pertama dan variasinya. Nah, mungkin yang kedua pengen aku bahas sih lebih yang motion kayak ini, yang kedua yang kayak it is strategic motion, bukan soal secara makro apakah globalisasi itu bagus atau enggak gitu. Kalau tadi kan motionnya agak makro ya, ini kita agak masuk sedikit ke dalam thought proses suatu negara dan apa strategic option yang mereka punya yang bisa membuat mereka lebih diuntungkan dalam landscape globalization itu sendiri. Nah, di motion yang kedua ini sebenarnya kan it's taken as a given bahwa ada globalisasi gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana negara developing countries menyikapi globalisasi itu. Jadi investasi semacam apa yang butuh dilakukan ketika kita menghadapi adanya pasar bebas. Nah, jadi kalau misalnya kita bedah motion ini dulu aja ya. Motion ini kan berarti ngomongnya soal apakah kita harus melakukan downstream. Nah, mungkin aku langsung tarik ke sini. Ketika kita ngomongin apakah Indonesia harus membuat refinery atau langsung menjual barang mentah, ini kan kalau bahasa anak BEM-nya tuh hilirisasi tuh. Yang dari awalnya kita menjual barang mentah, kita melakukan hilirisasi, kita proses dulu menjadi barang yang ada value, baru kita jual. Dan ini terjadi di banyak sektor, mau pertanian gitu. Kalau pertanian kan kita nggak jual beras doang, kita jual beras yang udah diolah. Mungkin sarden, kita nggak jual ikan mentah, kita jual sarden yang udah siap makan. Itu kan hilirisasi yang diinginkan sama developing countries. Nah, ketika ngelihat motion yang kedua ini soal bangun refineries ya, kadang kan kalau aku juga waktu ngehadapin motion ini punya satu bias tersendiri. Bias bahwa downstreaming itu bagus karena ada added value yang kita tambah sehingga kita menjual barang dengan harga yang lebih mahal akibat penambahan value tadi. Ya, sehingga ya udah tadi kan jadinya bias gitu ketika mau menghadapi motion kayak gini. Why not? Ketika jadi opposition kayak ya ngapain nge-rely on exports. Nah, ini mungkin kita coba bahas gimana sih sebenarnya downstreaming itu nggak selalu menjadi strategi yang bagus gitu. Menjadi strategi yang menambah value. Nah, kalau di sini perdebatannya saya menulisnya kayak reducing dependency versus vulnerability to fluctuation. Okay, what does this mean then? Tadi soal penambahan value itu kan itu menjadi masuk di dalam kubu reducing dependency. Downstreaming itu bagus karena kita reduce dependency. Kita tidak harus menjual barang mentah kemudian mengharapkan negara yang memprosesnya menjual kembali ke kita. Jadi itu yang membuat dependensi tadi kan. Kita rugi nih secara value ketika kita jual barang mentahnya. Jadi itu yang anggapannya downstreaming good, reduce dependency good. Tapi ada beberapa faktor yang mungkin tidak dipikirkan ketika ngomongin soal downstreaming, which is the vulnerability to fluctuation and market demands. Ketika kita ngomongin hilirisasi, berarti kan kita membuat fasilitas untuk mengindustrialisasikan bahan mentah tadi. Jadi misalnya tadi sarden, yang awalnya kita jual ikan, kemudian kita jadikan dia sarden bungkus, atau yang misalnya oil gitu ya. Awalnya kita jual minyak mentah, kita jadiin
minyak yang bisa dipakai, bensin, aftur, atau misalnya kita ngomongin nikel gitu ya. Nikel kita bikin jadi barang siap pakai, misalnya baterai gitu, baterai nikel. Nah, ini kan terjadi adanya kita dituntut untuk membuat fasilitasnya kan. Makanya tadi motionnya wordingnya pursue higher investment. Berarti kan bukan tiba-tiba kita punya refinery, tapi kita harus investasi dulu di situ untuk bangun refinery ini. That's why it's pursuing investment to build refineries, which means it takes a lot of money, it takes investment to do this. Pertanyaannya adalah, apakah investasi itu aman? Gitu? Apakah investasi ketika kita membangun fasilitas untuk nge-refine barang ini untuk menambahkan value, itu apakah investasinya aman? Apakah ROI-nya, return on investment-nya sesuai? Nah, salah satu argumen yang melawan adanya downstreaming, especially untuk negara-negara developing countries yang ekonominya sendiri belum stabil, adalah investment-nya mahal, return-nya belum tentu. Jadi, we just lose money. That's why they are against it. Kenapa return-nya belum tentu? Turunannya adalah karena adanya vulnerability to fluctuation. Nah, kemudian kan orang bakal nanya, kenapa vulnerability to fluctuation itu eksklusif gitu ya? Kenapa? Emang kalau jual barang mentah nggak fluctuation marketnya? Ya memang sebenarnya kedua pasar itu juga fluctuate. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana fluctuation, degree dari fluctuation itu lebih berbahaya atau tidak di barang mentah atau barang jadi. Nah, ketika kita di motion ini menuntut Indonesia untuk membangun refinery, misalnya baterai nikel gitu, degree of fluctuation-nya jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika kita menjual barang mentah, akan banyak demand atau banyak permintaan dari pasar manapun. Karena nikel tadi bisa dijadiin apa aja, atau misalnya oil tadi bisa dijadiin apa aja. Tapi ketika kita invest untuk refineries, kita udah menjual barang yang spesifik. Nah, ketika kita menjual barang spesifik, market fluctuation akan berpengaruh. Let's say gini, kita menjual nikel yang awalnya nikel mentah menjadi nikel baterai. Permintaan nikel mentah bisa aja datang dari banyak. Mungkin bukan buat baterai, tapi buat sesuatu yang lain. Sehingga ada aja permintaan dari negara-negara lain untuk beli nikel mentah tadi. Tapi kita udah menjual nikel baterai, mungkin kita cuma bisa menjual ke beberapa pembeli yang memang butuhnya baterai, ya kan? Sehingga kita melimitasi pasar sendiri. Dan ketika misalnya ada disruption yang terjadi di pembeli yang pengen baterai tadi, misalnya perusahaannya runtuh gitu, atau misalnya dia jualan baterai nikel tuh taruh dalam mobil gitu ya, terus ternyata orang udah nggak pengen beli mobil, ada tren di dunia orang nggak pengen beli mobil, akhirnya pembeli baterai tadi udah nggak beli baterai karena ya udah nggak ada demand buat industri dia, akhirnya kan rugi itu. Investasi yang gede untuk membuat fasilitas tadi, mungkin ROI-nya belum tercapai, market udah fluctuate duluan. Nah, untuk developing countries, that's why to certain extent itu jadi resiko. And that's why downstreaming atau hilirisasi tadi juga belum tentu mencapai tujuannya. Jadi tujuan awalnya untuk meningkatkan value, untuk meningkatkan margin, ternyata enggak juga. Karena ada market yang fluctuate. So to certain extent ketika ngomong strategi dari negara berkembang, let's say Indonesia ini, misalnya di situ, strategi itu, apakah bagus untuk melakukan downstreaming di industri yang memang kita udah punya gitu. Di industri misalnya kan tadi ngomongin itu kan kita yang mengekstrak raw materialnya, apakah itu strategik? Belum tentu. So that's one of the motion. Ngomongin bagaimana negara memainkan strateginya di dalam konteks yang emang udah globalisasi.
sebenarnya ada beberapa contoh-contoh motion lagi yang menjadi perdebatan hangat juga sih di Indonesia. Mungkin kalau pernah dengar tuh soal email. Jadi Indonesia kan sekarang ada regulasi soal HP. HP itu nggak boleh barang jadinya dijual ke Indonesia, tapi harus di assembly di Indonesia. Gitu. Jadi ya bikinnya terserah gitu, barang-barang spare parts-nya dibikin di Afrika mungkin nggak apa-apa, tapi yang dijadikan sebagai kebijakan adalah assembly line-nya harus di Indonesia. Nah ini juga kayak salah satu perdebatan musisi yang take globalization's context sebagai given gitu. Emang udah kayak gitu. Tapi gimana kita menavigasinya? Regulasi proteksionisme sampai mana sih yang strategik buat si developing countries itu, yaitu Indonesia tadi, misalnya soal email tadi ya. Nah, di sini juga bisa dipakai framework yang sama gitu. Emangnya enakan kita nerima langsung atau kita memaksa adanya assembly line di dalam negeri? Salah satu argumentasi pro-nya kenapa harus ada assembly line di dalam negeri ya penyerapan tenaga kerja gitu kan, karena at the end of the day kita nggak mau jadi market doang, kita mau at least kita menyerap tenaga kerja dari pasar mobile phone, pasar smartphone di negara kita sendiri. Jadi itu jadi satu alasan ya kenapa akhirnya dibikin assembly line mobile phone di Indo. Tapi kan sebenarnya ada cons-nya juga tuh. Kan ini menjadi barrier ya. Jadi mobile phone yang pengen menjual di Indonesia at the end harus buka assembly line, sehingga ada beberapa phone manufacturer yang tidak ingin membuat investasi yang segede itu untuk cuma untuk compete di Indonesia market. Akhirnya mereka tidak jadi masuk gitu. Mereka tidak jadi tidak jadi mengurus izin masuk ke Indo gitu kan. Jadi satu contohnya Google Phone ya, Google Phone kan nggak ada tuh di Indo karena ya mereka malas ngurus assembly line yang ada di Indo. Nah, konsepnya ya akhirnya dia menjadi suatu limitasi opsi gitu, limitasi pasar buat konsumen. Karena akhirnya konsumen cuma bisa membeli barang-barang yang sudah punya assembly line di Indo. Makanya akhirnya opsinya terbatas. Mereka cuma bisa beli iPhone, Vivo yang mendadak. Tapi akhirnya nggak bisa konsumen nggak bisa mendapatkan akses ke barang lain. Nah, akhirnya relate ke Zohri tadi ya, akhirnya ketika ada regulatory barrier seperti ini, pasar tidak menjadi kompetitif, sehingga konsumen juga tidak mendapatkan barang yang bagus. Nah, itu jadi perdebatannya juga. To what extent sebenarnya kita harus proteksionis? Apakah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan assembly line yang membuat penyerap tenaga kerja itu worth it dibanding kita kehilangan kompetisi pasar. So that's one of it. Jadi itu mungkin yang kedua ini debatnya lebih strategic advantage dalam pandangan suatu negara. Action apa yang bagus, yang strategik, action apa yang tidak strategik. Dibandingkan yang motion yang pertama tadi kita ngomongin global trends. So I think that covers it lah soal partisipasi kita di dalam global supply chain itu harus seperti apa, yang mana yang paling strategik. Mungkin last thing about this, ini melihat dari sisi perusahaan. Jadi global supply chain ini kan sebenarnya bukan dijalankan oleh negara atau dijalankan oleh badan seperti WTO. Enggak. Sebenarnya gimana global supply chain bisa terbentuk juga ya karena adanya perusahaan yang punya willingness untuk membangun global supply chain-nya. Nah, ini pembahasan terakhir ya. Jadi tadi kita membahas secara umum gitu, secara internasional, secara luas.
apakah international trade dan globalization itu menguntungkan. Kemudian kita ngomong strategic decision dari negara. Yang terakhir ini aku nggak nemu motionnya, cuma basically mungkin ini bakal short juga karena nggak banyak yang motion kayak gini. Tapi basically kita akan ngomongin strategic decisions dari suatu perusahaan. Apakah mereka akan masuk ke dalam negara-negara lain dan membangun global supply chain. Kan background-nya dulu sebelum kita masuk situ ya. Jadi banyak perusahaan besar itu kayak misalnya H&M, Adidas gitu kan, mereka tidak membuat pabriknya atau produksinya itu centralized. Mereka akan memilih negara-negara mana yang mereka akan bangun pabrik dan membangun si global supply chain ini supaya semakin efisien gitu kan, semakin lebih dekat sama resource-nya kah, atau mungkin sebenarnya semakin dekat sama atau adanya akses terhadap labor atau pekerja dengan harga yang murah, makanya banyak yang buka di Bangladesh gitu kan. These are strategic decisions that corporates make. Nah, secara umum kan background-nya adalah secara umum background-nya adalah perusahaan itu diuntungkan dengan global supply chain karena efisien. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang apakah global supply chain se-reliable itu? Nah, ini sebenarnya simple, ada 3 gambar aja yang menunjukkan bahwa kadang global supply chain tidak sebegitu menguntungkannya bagi perusahaan yang set-up global supply chain-nya. Yang satu adalah transportasi. Ketika perusahaan itu bikin pabrik di negara lain dan kemudian dia harus mentransport barang ke pasar yang lain, mereka harus menggerakkan barang itu kan, dikirim dari satu negara A ke negara B. Tapi kan transportasi bisa jadi hambatan. Contohnya si Evergreen mungkin yang kemarin sempat viral, kapal yang nyangkut di terusan Suez, kemudian banyak blockage terjadi, akhirnya menghambat perdagangan. Kemudian itu salah satu contohnya lagi adalah political unrest. Misalnya kita suatu perusahaan membangun pabriknya di Bangladesh, kemudian ada political unrest, jadi barangnya nggak bisa disampaikan dengan cepat gitu ya. Jadi quality controlnya akan semakin susah karena nggak tahu apa yang terjadi di negara lain secara politik. Terakhir adalah ya ini yang kita lagi hadapi semua, pandemi. Jadi negara-negara yang punya global supply chain ada yang punya pabrik di Cina gitu. Kemudian ketika Wuhan kena virus di awal itu sempat jadi shock juga. Terjadi hambatan dalam perdagangan karena ya udah pabriknya nggak bisa ngirim ke pabrik A, nggak bisa kirim ke pabrik B, pabrik A nggak bisa kirim ke distributor B gitu. Akhirnya ada hambatan-hambatan yang tidak bisa dikontrol. And that's why global supply chain does not necessarily means always strategic dalam standpoint perusahaan. Nah, mungkin itu aja sih. Jadi kita coba cover framework secara umum dulu dari stakeholders yang paling atas, secara komunitas masyarakat internasional, masuk ke strategic decision negara, strategic decision perusahaan. Hopefully ini bisa diimplement untuk motion-motion yang frameworknya kayak gitu. POV-nya, yang penting POV-nya ya. Jadi motion itu dari sudut pandang siapa ya, argumen-argumen ini bisa masuk. Dan just a caveat bahwa this is just a framework gitu kan. Ya, aku cuma ignite dulu, nge-sparks discussion-nya dengan beberapa teori, beberapa materi ini. Argumennya akan dibentuk setelah itu. Jadi, turunan dari teori-teori ini menjadi argumen di mosi debat. Kira-kira gitu sih. I think thus far ini aja yang aku sampaikan. Tadi katanya Nadia dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih atas paparannya. Sebelumnya saya minta maaf tidak bisa on kamera karena di sini sedang hujan lebat dan mati lampu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya, disilakan untuk langsung unmute atau type di chat box. Dan saya ingatkan kembali untuk presensi kehadiran sudah ada di chat box.
dan bisa langsung diisi. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Sayang sekali loh kalau misalnya kita tidak ada pertanyaan karena pemaparan dari Bang Rizky sebelumnya sangat-sangat kompak dan bermanfaat. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, izin bertanya lagi, Kak. Iya, baik. Silakan. Oke. Oke, Kak. Ya. Oke, kalau misalnya ada lagi misalnya mosi-mosi ekonomi kayak tadi kan misalnya. Itu kalau menurut Kakak secara personal itu strategiknya kita mengkontekstualisasikan aktor-aktornya itu gimana ya, Kak? Kita jelasin mana dulu maksudnya kayak gitu. Mungkin boleh minta contohnya kali ya yang kayak gimana gitu maksudnya. Biar Atau lebih kalau clear. kalau misalnya bentar, Kak. Boleh dicek dulu atau dicari dulu mungkin gitu ya. Oke, bentar, Kak. Maaf Kak, mau nanya juga dong. Oh ya, silakan. Yang bagian dependensi dan interdependensi itu kan ada political aspeknya. Itu contohnya yang kayak gimana ya Kak? Kayak kurang paham tadi di situ. Oke. Mungkin ini political aspect kan sebenarnya turunan dari ketika adanya dependensi negara A dan negara B. Misalnya negara A dependen ke negara B sehingga ada political implications. Nah, political implication dan tarikan dari perdagangan ini kayak gimana? Mungkin pernah dengar soal debt trap-nya China, negara seperti Sri Lanka gitu, misalnya. Dia kan ada dependensi. Dependensinya kan sebenarnya bukan perdagangannya aja ya, tapi bisa jadi dependensi dari segi investasi. Atau investasi, ya sebenarnya bisa juga kayak dependensinya pasarnya gitu, yang cuma ada di Cina gitu. Nah, ketika ada dependensi kayak gini kan berarti ada political pressure yang dia bisa berikan. Kalau lu nggak ngikutin keinginan dia, bisa jadi ya itu mereka misalnya cut trade relations misalnya, atau nggak memberikan investasi lagi. Nah, sehingga secara politik apa aja yang bisa diberi yang menjadi kompromi gitu. Kalau di Sri Lanka kan ada investasi Cina dalam bentuk infrastruktur tuh, bandara gitu kan. Nah, ketika ada dependensi investasinya dan sumber pinjaman si Sri Lanka cuma dari Cina dan dia nggak bisa bayar, akhirnya komprominya apa? Oh ya udah, si Cina bisa memiliki kontrol atas bandara itu. Nah, that's one of the issues. Kedua, misalnya Indonesia ya. Indonesia kan sebenarnya we have a bit of dependency ke negara-negara Asia Timur. Ya, sebut saja Cina dan Jepang. Dan kemudian political implication-nya ke kita seperti apa? Akhirnya mungkin ini anak-anak yang baru mungkin waktu awal pemerintahan Jokowi itu dipilih di tahun 2014, itu ada satu jargon besar, yaitu poros maritim dunia. Ini upaya Indonesia untuk menjadi political power secara maritim. Nah,
kemudian kenapa akhirnya nih wacana nggak pernah muncul lagi ya? Salah satu hipotesis yang ada di dunia akademis juga adalah karena ada dependensi antara Indonesia dan Cina, dan poros maritim dunia itu mentabrakkan ideologi maritim Indonesia dengan ambisi Cina untuk membuat Belt and Road Initiative gitu. Jalan perdagangannya dia. Sehingga akhirnya ketika ada bentrok interest seperti ini, interest politik Indonesia untuk menjadi PMD harus terkompromi, dan kita akhirnya menjadi apa kayak gitu, penggunaan dari PMD ini yang awalnya kita membuat port atau pelabuhan-pelabuhan yang independen untuk perdagangan, kemudian akhirnya kita malah menjadi port atau pelabuhan yang serving political interest dari Cina. Misalnya dia menggunakan pelabuhan-pelabuhan kita ya untuk kapalnya lewat. Jadi ya itu ketika misalnya ada dependensi itu, ambisi politis juga akan menjadi kompromi. Nah, kira-kira political implication yang maksud ke arah situ sih, dari ya hasil dari dependensi tadi. Kejawab nggak, Syafa? Iya Kak, thank you ya Kak. Oke. Mungkin tadi Zohri ya tadi. Oh iya Kak. Kak, kalau tadi berkaitan dengan kontekstualisasi aktor kan Kak. Kalau misalnya kayak gini Kak, kalau mosi yang kayak di NUDC itu kan in a post-COVID Indonesia, this house prioritize revitalizing rural growth. An example, real sector and agricultural resilience over urban or office employments. Jadi kontekstualisasi aktornya lebih post-pandemic Indonesia gitu ya? Ya kan? Betul? Oke, sip. Oh iya Kak. Ya, post-pandemic Indonesia. Oke, NUDC soal revitalization. Right. Jadi kontekstualisasi aktor tuh kayak gimana? Basically kontekstualisasi aktor adalah mengenvision interest dari aktor itu sebenarnya apa, gitu kan? Nah, Indonesia di sini itu kan negara. Kalau kita ngomongin aktor, kan aktor tuh pasti punya motif, dia punya frustrations, dia punya goals yang dia pengen capai gitu. Sehingga itu membuat interest. Nah, kalau orang kan mudah untuk membaca motif ya. In a sense, orang tuh pengennya apa, frustration dia apa, goals dia apa. Tapi ketika kita ngomongin negara itu akumulasi dari orang, sehingga adanya national interest. Kalau di HI itu ya sebutannya national interest. Nah, national interest ini sebenarnya ngebangunnya dari mana ya, dari orang-orang di negara itu sendiri. Jadi negara kan balik lagi akumulasi dari orang-orang. Orang Indonesia kebanyakannya seperti apa, dan dia kebutuhannya apa. Kalau misalnya kita ngomong revitalizations of rural versus urban economy, kita harus melihat sebenarnya Indonesia tuh konteksnya kayak gimana sih. Populasi Indonesia tuh yang paling vulnerable, paling banyak dan paling vulnerable itu di mana, sehingga interest dari negara itu adalah untuk nge-serve populasi terbanyak tadi. Nah, untuk sisi government, ketika kita pengen nge-argue bahwa kita pengen support rural economy, kita akan melihat kenapa sih sebenarnya secara konteks Indonesia harus memperhatikan orang-orang yang tinggal di rural dulu. Mungkin salah satunya ya populasi, terus vulnerability, atau mungkin bahkan konsiderasi moral. Kontekstualisasi aktornya bukan soal interest atau motif lagi, tapi kontekstualisasinya ke arah moral. Kenapa negara memiliki beban moral yang kuat untuk membangun daerah-daerah rural? Karena mungkin daerah rural ini sering diabaikan selama ini, sehingga negara punya tanggung jawab moral untuk itu. Sehingga dan komparasinya adalah misalnya kita jadi opposition gitu, kita kalau kontekstualisasi aktor, kita akan ngomongin kenapa urban itu lebih vulnerable dari rural economy, sehingga konteks negara Indonesia harus care tentang urban. Mungkin yang kita bisa melakukan kontekstualisasi
bahwa urban, ya kita rekontekstualize dulu apa yang orang pikir dengan urban ya. Bahwa urban itu bukan cuman SCBD. Urban itu kan sebenarnya juga the slum areas yang ada di urban, neighborhood yang kayak Priok gitu ya. Orang-orang yang tinggal di pelabuhan, tapi di daerah itu kaya, tapi dia misalnya nggak kebagian kuenya gitu. Sehingga mungkin kontekstualisasi urbannya dulu nih, sehingga baru negara tuh punya interest loh, negara tuh punya tanggung jawab loh untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi mungkin to conclude ya, sebenarnya kontekstualisasinya dua arah gitu, bukan cuma Indonesianya sebagai negara, national interest-nya apa, tapi kita harus kontekstualis juga orangnya tuh seperti apa, yang dimaksud dengan urban tuh seperti apa, yang dimaksud dengan rural seperti apa, sehingga terbangun relasi antara dua aktor ini, negara dan masyarakatnya. Jadi ada interest, jadi ada motif, jadi ada tanggung jawab. Dari situ baru baru bikin argumen. Kenapa ketika kita invest di rural itu bakal membantu ya negara bisa melakukan tanggung jawabnya gitu. Gitu sih sebenarnya konteks, membangun konteks ya, salah satu contoh membangun konteks. Cuma ya bakal beda-beda untuk setiap motion, setiap aktor. But basically kita harus aspek-aspek dari suatu aktor itu. Motifnya apa, frustrationsnya apa, tanggung jawab moralnya apa. Oh iya. Dititipkan di security lobby aja Pak, ada apa? Iya. Ya, atas sama Rizky. Oke Kak, thank you Kak. Oke. Ada lagi? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau memang tidak ada, mungkin kita sudah bisa ke closing statement-nya dari Kak Rizky. Gimana? Oke. Ini mungkin aku kasih link-nya aja ya buat presentasinya, siapa tahu pengen dipelajarin lagi. Oke, itu link-nya. Mungkin ya kalau dari aku itu dulu pemaparannya, semoga bisa berguna di debat. Good luck deh kalau gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Rizky. Saya ingat kembali untuk link presentasi sudah ada di chatbox dan link PowerPoint dari Bang Rizky sudah diberikan di chatbox juga. Thank you so much untuk semua yang sudah join dan sudah stay sampai di akhir acara. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang banyak dari pemaparan materi dari Kak Rizky sebelumnya, dan semoga teman-teman akan terus semangat mengikuti kegiatan Medan Debaters Forum yang lainnya seperti Reality Matters dan kelas debat ilmiah dan lain sebagainya. Oke, mungkin segitu saja dari kami. Thank you so much everyone yang sudah join. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang mau leave sudah bisa leave. Thank you everyone. Thank you Kak Rizky. Thank you. Thank you Kak.